Sementara di Washington, dengan lancang mencari alasan untuk keluar dari negosiasi mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina, Volodymyr Zelensky melakukan tur ke Timur Tengah dan sebagai hasilnya, Ukraina langsung mendapatkan 3 mitra militer baru. Ukraina secara resmi menandatangani 3 perjanjian militer dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Negara-negara ini akan memperoleh teknologi militer Ukraina dan berinvestasi di industri pertahanan Ukraina. Sementara dunia terkejut dengan harga minyak dan Hungaria serta Slovakia memblokir pasokan solar ke Ukraina, Zelensky berhasil mendapatkan pasokan langsung bahan bakar dari Timur Tengah untuk 1 tahun ke depan. Namun perlu diingat, ketiga negara ini secara historis lebih bersahabat dengan Rusia. Presiden Amerika Serikat berusaha menggambarkan bantuan Ukraina seolah-olah tidak penting dan seakan tidak membutuhkan bantuan Zelensky dalam perang melawan Iran. Namun, perjanjian ini sangat mengubah keadaan. Ini adalah perjanjian militer selama 10 tahun dengan Emirat, Arab Saudi, dan Qatar. Mari kita bahas lebih rinci sekarang. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, mohon dukungannya. Dukungan untuk kanal YouTube ini dapat dilakukan lewat berlangganan, donasi, atau menjadi sponsor. Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi atau kode QR di layar. Jika Anda merasa informasi ini penting, Anda bisa mendukung kanal ini, termasuk secara finansial. Saya sangat berterima kasih. Jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Jadi sementara pemerintahan Donald Trump di Washington semakin terjebak dalam konflik militer skala penuh dengan Iran, Kiev melakukan serangan diplomatik kilat, berubah dari peminta bantuan menjadi donor strategis keamanan bagi monarki-monarki terkaya di dunia. Perlu dicatat bahwa berita hari ini dari Doha dan Abu Dhabi bukan sekedar pertemuan seremonial. Ini adalah pengukuhan secara hukum, kalau boleh dibilang, atas realitas baru. Kunjungan Volodymyr Zelensky ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bukan kunjungan biasa. Volodymyr Zelensky mengonfirmasi penandatanganan perjanjian kemitraan pertahanan 10 tahun dengan Qatar. Perjanjian ini mencakup investasi langsung di kompleks industri militer Ukraina dan kerjasama teknologi yang erat. Qatar, dengan sumber daya keuangan besar, pada dasarnya merekrut keahlian Ukraina. Keahlian untuk mengembangkan sistem pertahanan sendiri dari drone Iran yang perlindungannya dibutuhkan kedua negara, bukan berarti Ukraina menjual sesuatu ke Qatar. Ini kerjasama. Qatar memberi dana, Ukraina punya teknologi dan ahli. Bersamaan dengan itu, setelah pertemuan Zelensky dengan pemimpin Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, diumumkan dimulainya kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang keamanan juga dengan Emirat. Fokus utamanya juga adalah perlindungan infrastruktur kritis Emirat dari rudal balistik dan drone Iran. Bagi Ukraina ini berarti akses ke teknologi canggih dan kapasitas produksi dari Teluk. Bagi Emirat, ini berarti perlindungan dari serangan Iran. Dan di sini, Trump, benar-benar naik pitam karena sebelumnya dia secara terbuka menyatakan bahwa Ukraina sama sekali tidak akan membantu apapun. Sejak 13 Maret, militer Ukraina dan para spesialis sudah berada di wilayah tersebut. Sejak 13 Maret mereka menunjukkan kepada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar bahwa mereka harus bekerja sama dengan kami. Hasilnya, Zelensky menandatangani perjanjian pertahanan. Konteks cerita ini juga menyoroti bahwa hasil penting dari negosiasi Zelensky di wilayah tersebut adalah kesepakatan pasokan bahan bakar diesel. Ukraina sepakat mendapat pasokan diesel tanpa gangguan selama setahun ke depan. Ini penting. Saat Hungaria dan Slovakia mengancam blokir pasokan diesel ke Ukraina, Ukraina malah mendapat pemasok baru. Berikut penjelasannya. Awalnya saya berpikir, bagaimana mungkin diesel dari Timur Tengah masuk ke Ukraina jika Selat Hormuz ditutup? Jadi, bagaimana prosesnya? Tapi saya mulai mencari tahu situasinya. Pertama, Arab Saudi memiliki pipa minyak East-West.
Pipa ini mengirimkan minyak ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Pipa minyak sepanjang 1.200 km ini dapat mengalirkan hingga 7 juta barel minyak per hari. Jadi, Selat Hormuz tidak relevan di sini. Tapi yang lebih menarik lagi, di Yanbu juga ada kilang minyak yang dibangun oleh orang Saudi. Tapi mereka tidak terlalu aktif menggunakannya. Minyak dapat dipompa ke Yanbu untuk diolah, lalu solar dikirim ke Ukraina melalui terusan Suez. Semua pihak diuntungkan. Dan jangan lupa, solar sekarang benar-benar sangat penting untuk mengisi bahan bakar peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di garis depan. Ini sangat penting. Selain itu, kesepakatan ini langsung merugikan kepentingan Rusia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan mitra utama Moskow di OPEC+. Namun saat ini mereka pada dasarnya menyubsidi. Mereka mensubsidi kelangsungan hidup tentara Ukraina. Kenapa mereka melakukan itu? Karena Iran, sekutu militer utama Rusia, mulai menyerang infrastruktur Teluk Persia secara besar-besaran. Bagi monarki Arab, Rusia yang memasok teknologi ke Iran telah menjadi mitra toksik. Ukraina menawarkan solusi nyata dan metode yang terbukti untuk melawan senjata Iran, sementara kami butuh diesel dan rudal. Sedangkan penjelasan situasi seputar posisi Amerika Serikat dalam situasi ini terlihat jauh lebih menarik. Menteri Luar Negeri United Serikat Marco Rubio dan Pentagon minggu ini menyatakan kemungkinan mengalihkan senjata untuk Ukraina ke operasi United Serikat di Timur Tengah. Perang dengan Iran sejak akhir Februari menghabiskan stok rudal penjegat Amerika sangat cepat. Dan disinilah yang paling penting. Pada akhirnya, Washington kini mempertimbangkan opsi di mana Arab Saudi dan Qatar menjadi penjamin keuangan untuk pasokan senjata ke Ukraina. Trump menolak membiayai pertahanan Ukraina dari pajak Amerika, jadi biarkan saja. Tapi Trump tidak keberatan jika bantuan militer apapun untuk Ukraina dibayar oleh para syekh dengan imbalan pelatih militer Ukraina, pengalaman, dan drone pencegat itu. Zelensky menegaskan bahwa pengiriman senjata ke Timur Tengah memang berisiko, tetapi faktor kunci tetap pada kecepatan produksi Amerika. Ukraina kini terintegrasi dalam sistem keamanan Timur Tengah AS-REC menjadi cabang Eropa koalisi anti-Iran. Jadi seperti yang Anda pahami, di sini ada semacam solidaritas timbal balik jika Anda mau. Tapi ada hal lain yang menarik. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab selalu punya pandangan tersendiri. Dan selama perang skala penuh sejak 2022, mereka mengambil posisi netral. Kita melihat kedekatan mendadak dengan Ukraina. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah lama menyeimbangkan hubungan dengan Washington dan Moskow. Namun pada tahun 2026, Moskow melakukan kesalahan strategis. Sebagai imbalan atas syahid dan rudal untuk serangan ke Ukraina, Rusia memberikan teknologi kepada Iran yang sekarang mengancam kelangsungan hidup Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi. Yang penting bagi pemimpin Arab, Ukraina kini bukan hanya negara yang butuh bantuan. Emirat sendiri dulu membantu negosiasi pertukaran tawanan perang dan memberi bantuan kemanusiaan. Bukan itu lagi. Sekarang, Ukraina disebut sebagai donor keamanan, yaitu negara yang memberikan dukungan di bidang keamanan. Keamanan negara-negara tersebut juga bergantung pada Ukraina. Ahli militer Ukraina. Sejak 13 Maret bertugas di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membantu mengatur pertahanan udara menghadapi serangan Iran. Berikut pernyataan Zelensky. Sudah 5 tahun rakyat Ukraina melawan serangan teroris dengan rudal balistik dan drone seperti yang kini dilakukan rezim Iran di Teluk Persia. Kami siap berbagi keahlian untuk melindungi nyawa. Saya rasa kemitraan ini menguntungkan Ukraina karena 3 alasan. Pertama, pendanaan. Dana dari Teluk dapat menjamin pasokan senjata dari Amerika Serikat. Yang kedua adalah geopolitik. Ukraina memecah aliansi antara Rusia dan negara-negara Arab. Ketiga adalah legitimasi. Ukraina membuktikan kegunaannya pada Donald Trump atau pemilih Amerika. Jika Ukraina membantu Saudi, perang dengan Iran akan membuat Trump lebih sulit menyerahkan Ukraina ke Putin.
Pada akhirnya, Ukraina mendapatkan cadangan bahan bakar, yaitu solar, dan dukungan finansial untuk kompleks industri militernya dari Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ukraina kini jadi pusat keahlian utama untuk menghadapi ancaman Iran bagi seluruh Timur Tengah. Sementara itu, Rusia kini menghadapi situasi di mana para mitra lamanya di OPEC+, Ukraina biasanya mempersenjatai dan memasok bahan bakar untuk angkatan bersenjata Ukraina. Saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like channel ini. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, tentu saja saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Anda bisa berdonasi, menjadi sponsor di YouTube, atau berlangganan berbayar di berbagai platform. Pilih cara paling nyaman. Semua tautan ada di bawah. Detailnya ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.